Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk anak-anakku peserta MPLS SMP Negeri 1 Bumiagung. Saya Eva Andriani. Alhamdulillah saya diamanahkan dengan sekolah untuk menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran daring kita MPLS ini, bisa mencerna, bisa menangkap pesan yang disampaikan, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai anak-anak. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara saat ini kita diuji dengan di zaman era globalisasi. Untuk anak-anakku, kalian adalah generasi industri. Artinya kita sekarang pada dunia generasi di revolusi industri 4.0, di mana semua globalisasi terjadi, tidak hanya dari barang, bahkan sampai tenaga kerja. Artinya apa? Semua bebas berkembang di Indonesia. Untuk itu kalian saat ini yang masih berstatus pelajar, maka harus dipupuk untuk memiliki kemampuan, keterampilan yang mampu bersaing agar kita produk siswa Indonesia bisa bersaing di dunia. Karena nanti khawatir kita kalau siswa kita tidak memiliki kualitas yang bagus, tidak mampu mencari kehidupan di negara, itu yang dikhawatirkan. Karena adanya era globalisasi di mana semua berkembang, di mana semua berubah, di mana semua bisa masuk saat ini. Produk-produk dari impor di negara-negara tetangga itu jauh lebih murah dibanding produk Indonesia, maka cenderung orang membeli produk sana, padahal itu dilarang. Artinya dilarang apa? Kita cintai produk produksi Indonesia. Untuk apa? Keuntungannya untuk warga negara Indonesia. Siapa itu? Ya kita sendiri. Untuk itu kita pupuk kalian masih belajar untuk bisa membekali diri agar mampu menembus era globalisasi dengan tantangan revolusi industri. Untuk itu kita harus mampu, salah satunya tidak boleh mengelak. Teknologi informasi ini nggak boleh kita telak, karena ini sangat perlu, apalagi di masa seperti ini saat pandemi COVID. Jangan terlena kita. Pandemi COVID, belajarnya nyantai, nanti juga dapat nilai, kemarin aja lulus tuh nggak ujian. Buang pikiran itu jauh-jauh dari kita. Jangan COVID jadi alasan. Ngapain belajar, nanti juga dapat nilai. Dari mana kita belajar? Dari informasi. Saat ini kita belajar, kayak contoh nih MPLS kita daring, pasti pakai teknologi. Teknologi dari mana? Nah, sekarang teknologi yang kita miliki, kamu pakai HP. Kalau HP sendiri, alhamdulillah. Kalau tidak, tolong jangan merengek ke orang tua kalian. Merengek-rengek minta untuk belajar loh, jangan. Pakai yang ada, mbakmu yang ada, pakai bersama dengan mbakmu. Waktu silakan tidak dibatasi dengan sekolah. Yang penting setiap hari, ada kiriman materi, pelajari. Ada tugas, pelajari, kumpul. Kalau misalnya gurunya ngasih pagi karena jadwal kita pagi, tapi kalau seandainya tidak bisa, guru kalian itu tidak seperti diktator, harus kita pembelajaran gitu ya. Kita belajar, yang penting kamu lakukan prosedur yang ada, kumpulkan, tapi benar-benar dikerjakan, bukan asal ngerjakan sendiri. Tidak, informasi kita pakai di sini ya. Saat ini kita pakai HP mana buatan produk negara X. Terus kamu belajar deh, kenapa negara itu bisa. Coba diotak-atik komponen HP ini apa aja. Kenapa bisa? Kalau muncul Google segala macam, besok siapa tahu dari produk SMP Negeri 1 Bumiagung siswa alumni 15 tahun kemudian, dia membuat suatu aplikasi tertentu dan semua digunakan. Ya, mudah-mudahan amin. Ada siswi SMP Bumiagung bisa memiliki aplikasi teknologi yang dipakai secara dunia. Amin. Lanjut kita, nilai-nilai bela negara yang harus
lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Apa itu? Cinta tanah air. Waduh, love to Indonesia. We love the Indonesia. Harus. Karena kalau tidak ada cinta, tidak mungkin kita sayang. Setelah cinta, kita harus sadar berbangsa dan bernegara. Yang bagaimana? Yang Pancasilais, yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan, yang persatuan Indonesia, bermasyarakat dan berkeadilan. Pancasila itu dasar negara kita. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap rela yang harus kita berkorban untuk negara kita, memiliki kemampuan membela negara. Ini nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami. Kita cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasilais, rela berkorban, memiliki kemampuan bela negara. Bismillah, mudah-mudahan ada semua di diri kita ya anak-anak. Khususnya kalian adalah produk abad 21 yang akan berkembang, yang akan bersaing. Kalau saat ini kalian ibaratnya bahan baku yang sedang kita cetak, nanti kalian akan penerus perjuangan berikutnya. Oke, semangat anak. Lanjut. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Definisi ada secara sempit dan secara luas. Yang sempit itu gimana? Apa secara negatif atau secara positif? Kita lihat di sini. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut dengan nasionalisme yang chauvinisme. Contohnya apa? Jerman pada saat masanya Hitler. Nah, yang gimana ya? Googling deh. Diktator Hitler mengatakan bahwa dia sangat hebat dibanding negara lain. Nah, itu nggak boleh ternyata. Itu yang diartikan secara sempit. Sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan. Gua lebih wah timbang lo. Aku, sikap keakuan ini. Aku ini pasti hebat timbang kamu. Saya ini paling jos timbang kalian. Itu yang nggak boleh. Sikap sombong gitu. Ingat, sombong bukan milik kita. Sombong yang punya hak siapa? Yang menciptakan kita. Oke ya, nah lanjut. Nasionalisme dalam arti luas yaitu apa? Sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, menganggap semua bangsa sama derajatnya. Kita sederajat dengan negara lain. Kalaupun ada lebih di kita, jangan kita tonjolkan. Gitu. Kalau ada kekurangan, kita belajar dari negara tetangga. Seperti itu. Jadi nasionalisme secara sempit menganggap bahwa kita paling hebat, negara lain paling rendah di bawah kita. Kalau yang arti luas gimana? Kita mencintai bangsa dan negara kita, dan kita menganggap negara lain, semua bangsa yang ada itu sama derajatnya. Itu yang harus kita kembangkan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Apa aja tuh? Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Mengembangkan persamaan. Sama suku A, B, C, D sampai Z di Indonesia selama dia ada di Indonesia. Itu sama. Nggak ada pembeda. Untuk itu kalau dia beda, kita bukan sikap toleransi. Suku bangsa kita dari A sampai Z, waduh banyak banget. Makan lebih. Kalau A sampai Z cuma 26 kan alfabetnya. Di Indonesia banyak, bahkan ribuan. Untuk di Lampung aja, sukunya banyak. Lampung O, Lampung P. Nah, dan itu pasti ada pembeda. Tapi bukan beda itu yang kita tonjolkan. Beda itu sebagai varian. Yang kita tonjolkan apa? Sikap toleransi yang ada di diri kita. Agar apa? Kita bisa hidup bareng. Karena kalau nggak ada toleransi, nggak bisa hidup bareng kita.
Dan kalau hidup dalam satu komunitas yang sama, bosen. Kan enak. Lihat pelangi. Kenapa pelangi indah? Karena ada merah, ada kuning, ada hijau, dan ada biru. Coba kalau pelangi merah doang, sekali kita selewat ngapa lu, malah silau kita lihat. Pelangi kenapa ada warna-warni? Gitu. Di Lampung ada suku A, B, dan itu ada ciri khas tertentu. Ketika bersanding ada pemanis. Kalau cuma satu jenis bosan kita. Gitu ya nak. Satu lagi apa? Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa. Kita kembangkan persamaan suku-suku kita dengan apa? Dengan toleransi. Terus kita apa? Ya kita karena berada dalam satu negara, ya nasib kita. Dan kita harus apa? Bertaruh untuk mempertahankan negara kita ini. Dan ini harus kita pupuk 3 hal ini. Untuk apa? Untuk Indonesia, untuk negara kita. Itu sikap yang harus kita lakukan untuk membina Indonesia lebih baik. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Apa aja? Sukuisme nih yang dari tadi, menganggap suku sendiri itu paling baik. Gue lo lebih baik dari lo, saya lo lebih baik dari kamu, aku lo lebih baik dari anda. Nah itu nggak boleh. Chauvinisme, apa ini lagi? Menganggap bangsa sendiri paling unggul, sombong. Paling unggul itu berarti kan tertong. Paling baik aja nggak boleh, apalagi paling unggul. Kemudian apa? Ekstremisme, mempertahankan pendirian. Berarti kan egois. Ya kalau pendirinya benar, ketika pendirinya salah. Karena di sini apa? Seperti dalam Pancasila, kata mufakat yang harus kita ambil. Bahkan kalau sampai dengan kekerasan, ini udah fatal, bahaya ini. Ini malah menimbulkan huru-hara. Kemudian provinsialisme, ya hanya negara saya, daerah saya yang paling baik. Nah ini nggak boleh. Sukuisme, sukuku yang paling baik. Chauvinisme, bangsaku yang paling unggul. Ekstremisme, mempertahankan diri, pendapatnya. Bahkan apa? Dengan menggunakan kekerasan ekstrim. Provinsialisme, bahwa daerah saya paling bagus, itu nggak boleh. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa yang kita miliki pun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme apa? Cinta tanah air, love Indonesia, patriotisme. Kemudian apa? Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berjiwa pembaharu, berusaha untuk menerima apapun, tidak kenal menyerah dan putus asa. Ini sikap patriotisme. Artinya ciri-ciri patriotisme yang harus kita miliki. Kita cinta tanah air, kita rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Mudah-mudahan kita memiliki ini semua ya anak-anak. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini malah semakin terpupuk. Ini sudah ada di dalam diri kalian. Ya, dengan materi hari ini mudah-mudahan terpupuk diri kalian. Karena kalau bukan kita, siapa lagi akan mencintai Indonesia? Siapa lagi akan memelihara negara kita? Bapak Ibu gurumu sudah semakin menua. Kalianlah generasi penerus. Semoga akan terlahir pemimpin hebat dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Bumiagung. Amin. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan negara, dalam kehidupan keluarga. Bagaimana implementasinya? Kita bisa menyaksikan film perjuangan. Sifat heroik dalam diri kita mudah-mudahan bisa tumbuh. Membaca buku bertema perjuangan agar tahu perjuangan kemerdekaan kita ini bukan hadiah dari si A, hadiah dari negara X, bukan.
tapi apa? Hasil perjuangan bangsa Indonesia. Mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu ini biasa kita lakukan di beberapa daerah. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita. Ya, itu implementasi dalam kehidupan keluarga, dalam sekolah. Melaksanakan upacara bendera itu salah satunya. Cuman saat ini kita masih off karena wabah yang melanda kita. Mudah-mudahan segera berlalu, kita bisa merayakan lagi upacara bendera supaya rasa cinta kita terhadap tanah air semakin bisa kita pupuk dalam diri kita. Mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan ini dalam kehidupan di sekolah, dalam kehidupan di masyarakat. Mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Ini implementasi dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita masing-masing saat kita di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di keadaan bangsa dan negara. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi hari ini ada manfaatnya. Semoga kita segera terhindar dari wabah. Kita bisa kumpul di sekolah, pupuk rasa patriotisme dalam diri kita, sikap nasionalisme kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk anak-anakku peserta MPLS SMP Negeri 1 Bumiagung. Saya Eva Andriani. Alhamdulillah saya diamanatkan dengan sekolah untuk menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga anak-anak bisa melaksanakan mengikuti pembelajaran daring kita MPLS ini, bisa mencerna, bisa menangkap pesan yang disampaikan, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai anak-anak. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara saat ini kita diuji dengan di zaman era globalisasi. Untuk anak-anakku, kalian adalah generasi industri. Artinya kita sekarang pada dunia generasi di revolusi industri 4.0, di mana semua globalisasi terjadi, tidak hanya dari barang, bahkan sampai tenaga kerja. Artinya apa? Semua bebas berkembang di Indonesia. Untuk itu kalian saat ini yang masih berstatus pelajar, maka harus dipupuk untuk memiliki kemampuan, keterampilan yang mampu bersaing agar kita produk siswa Indonesia bisa bersaing di dunia. Karena nanti khawatir kita kalau siswa kita tidak memiliki kualitas yang bagus, tidak mampu mencari kehidupan di negara, itu yang dikhawatirkan. Karena adanya era globalisasi di mana semua berkembang, di mana semua berubah, di mana semua bisa masuk saat ini. Produk-produk dari impor
Di negara-negara tetangga itu jauh lebih murah dibanding produk Indonesia, maka cenderung orang membeli produk sana, padahal itu dilarang. Artinya dilarang apa? Kita cintai produk produksi Indonesia. Untuk apa? Keuntungannya untuk warga negara Indonesia. Siapa itu? Ya kita sendiri. Untuk itu kita pupuk kalian masih belajar untuk bisa membekali diri agar mampu menembus era globalisasi dengan tantangan revolusi industri. Untuk itu kita harus mampu salah satunya. Tidak boleh mengelak. Teknologi informasi ini nggak boleh kita telak. Karena ini sangat perlu. Apalagi di masa seperti ini saat pandemi COVID. Jangan terlena kita. Pandemi COVID, belajarnya nyantai. Nanti juga dapat nilai. Kemarin aja lulus tuh nggak ujian. Buang pikiran itu jauh-jauh dari kita. Jangan COVID jadi alasan. Ngapain belajar? Nanti juga dapat nilai. Dari mana kita belajar? Dari informasi. Saat ini kita belajar kayak contoh nih MPLS kita daring, pasti pakai teknologi. Teknologi dari mana? Nah sekarang teknologi yang kita miliki, kamu pakai HP. Kalau HP sendiri alhamdulillah, kalau tidak tolong jangan rengek ke orang tua kalian, merengek-rengek minta untuk belajar loh, jangan. Pakai yang ada, mbakmu yang ada, pakai bersama dengan mbakmu. Waktu silakan tidak dibatasi dengan sekolah. Yang penting setiap hari ada kiriman materi, pelajari. Ada tugas, pelajari, kumpul. Kalau misalnya gurunya ngasih pagi karena jadwal kita pagi. Tapi kalau seandainya tidak bisa, guru kalian itu tidak seperti diktator, harus kita pembelajaran. Gitu ya. Kita belajar. Yang penting kamu lakukan prosedur yang ada, kumpulkan. Tapi benar-benar dikerjakan, bukan asal ngerjakan sendiri, tidak. Informasi kita pakai di sini. Ya. Saat ini kita pakai HP mana buatan produk negara X. Terus kamu belajar deh, kenapa negara itu bisa. Coba diotak-atik komponen HP ini apa aja. Kenapa bisa? Kalau muncul Google segala macam, besok siapa tahu dari produk SMP Negeri 1 Bumi Agung siswa alumni 15 tahun kemudian dia membuat suatu aplikasi tertentu dan semua digunakan. Ya, mudah-mudahan amin. Ada siswi SMP Bumi Agung bisa memiliki aplikasi teknologi yang dipakai secara dunia. Amin. Lanjut kita, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Apa itu? Cinta tanah air. Waduh, love to Indonesia. We love the Indonesia. Harus. Karena kalau tidak ada cinta, tidak mungkin kita sayang. Setelah cinta, kita harus sadar berbangsa dan bernegara. Yang bagaimana? Yang Pancasilais. Yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan, yang persatuan Indonesia, bermasyarakat dan berkeadilan. Pancasila itu dasar negara kita. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap rela yang harus kita berkorban untuk negara kita, memiliki kemampuan membela negara. Ini nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami. Kita cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasilais, rela berkorban, memiliki kemampuan bela negara. Mudah-mudahan ada semua di diri kita ya anak-anak. Khususnya kalian adalah produk abad 21 yang akan berkembang, yang akan bersaing. Kalau saat ini kalian ibaratnya bahan baku yang sedang kita cetak. Nanti kalian akan penerus perjuangan berikutnya. Oke, semangat anak. Lanjut. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Definisi ada secara sempit dan secara luas. Yang sempit itu gimana? Apa secara negatif atau secara positif? Kita lihat di sini. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut dengan nasionalisme yang chauvinisme. Contohnya apa? Jerman.
pada saat masanya Hitler. Nah, yang gimana ya, googling deh. Diktator Hitler mengatakan bahwa dia sangat hebat dibanding negara lain. Nah, itu nggak boleh ternyata. Itu yang diartikan secara sempit. Sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan. Gua lebih wah timbang lo. Aku, sikap keakuan ini. Aku ini pasti hebat timbang kamu. Saya ini paling jos timbang kalian. Itu yang nggak boleh. Sikap sombong gitu. Ingat, sombong bukan milik kita. Sombong yang punya hak siapa? Yang menciptakan kita. Oke ya, nah lanjut. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu apa? Sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, menganggap semua bangsa sama derajatnya. Kita sederajat dengan negara lain. Kalaupun ada lebih di kita, jangan kita tonjolkan. Gitu. Kalau ada kekurangan, kita belajar dari negara tetangga. Seperti itu. Jadi nasionalisme secara sempit menganggap bahwa kita paling hebat, negara lain paling rendah di bawah kita. Kalau yang arti luas gimana? Kita mencintai bangsa dan negara kita, dan kita menganggap negara lain, semua bangsa yang ada itu sama derajatnya. Itu yang harus kita kembangkan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Apa aja tuh? Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Mengembangkan persamaan, sama suku A, B, C, D sampai Z di Indonesia selama dia ada di Indonesia itu sama, nggak ada pembeda. Untuk itu kalau dia beda, kita bukan sikap toleransi. Suku bangsa kita dari A sampai Z, waduh banyak banget, makan lebih. Kalau A sampai Z cuma 26 kan alfabetnya. Di Indonesia banyak, bahkan ribuan. Untuk di Lampung aja sukunya banyak. Lampung O, Lampung P. Nah, dan itu pasti ada pembeda, tapi bukan beda itu yang kita tonjolkan. Beda itu sebagai varian. Yang kita tonjolkan apa? Sikap toleransi yang ada di diri kita. Agar apa? Kita bisa hidup bareng. Karena kalau nggak ada toleransi, nggak bisa hidup bareng kita. Dan kalau hidup dalam satu komunitas yang sama, bosen. Kan enak. Lihat pelangi. Kenapa pelangi indah? Karena ada merah, ada kuning, ada hijau, dan ada biru. Coba kalau pelangi merah doang, sekali kita selewat ngapa lu? Malah silau kita. Silau kita lihat. Pelangi kenapa ada warna-warni? Gitu. Di Lampung ada suku A, P. Dan itu ada ciri khas tertentu. Ketika bersanding ada pemanis. Kalau cuma satu jenis bosan kita. Gitu ya nak. Satu lagi apa? Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa. Kita kembangkan persamaan suku-suku kita dengan apa? Dengan toleransi. Terus kita apa? Ya kita karena berada dalam satu negara, ya nasib kita. Dan kita harus apa? Bertaruh untuk mempertahankan negara kita ini. Dan ini harus kita pupuk 3 hal ini. Untuk apa? Untuk Indonesia, untuk negara kita. Itu sikap yang harus kita lakukan untuk membina Indonesia lebih baik lagi. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Apa aja? Sukuisme ini yang dari tadi. Menganggap suku sendiri itu paling baik. Gue lo lebih baik dari lo, saya lo lebih baik dari kamu, aku lo lebih baik dari anda. Nah itu nggak boleh. Chauvinisme, apa ini lagi? Menganggap bangsa sendiri paling unggul, sombong. Paling unggul itu berarti kan tertong. Paling baik aja nggak boleh, apalagi paling unggul. Kemudian apa? Ekstremisme, mempertahankan pendirian, berarti kan egois. Ya kalau pendirinya benar, ketika pendirinya salah. Karena di sini apa? Seperti dalam Pancasila, kata mufakat yang harus kita ambil.
Bahkan kalau sampai dengan kekerasan, wah ini udah fatal, bahaya ini. Ini malah menimbulkan huru-hara. Kemudian provinsialisme, ya hanya negara saya, daerah saya yang paling baik. Nah ini nggak boleh. Sukuisme, sukuku yang paling baik. Chauvinisme, bangsaku yang paling unggul. Ekstremisme, mempertahankan diri, pendapatnya, bahkan dengan menggunakan kekerasan ekstrim. Provinsialisme, bahwa daerah saya paling bagus, itu nggak boleh. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa yang kita miliki pun, untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme apa? Oh, cinta tanah air, love Indonesia, patriotisme. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, berusaha untuk menerima apapun, tidak kenal menyerah dan putus asa. Ini sikap patriotisme. Artinya ciri-ciri patriotisme yang harus kita miliki: kita cinta tanah air, kita rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Mudah-mudahan kita memiliki ini semua ya anak-anak. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini malah semakin terpupuk ini sudah ada di dalam diri kalian. Ya, dengan materi hari ini mudah-mudahan terpupuk diri kalian. Karena kalau bukan kita, siapa lagi akan mencintai Indonesia? Siapa lagi akan memelihara negara kita? Bapak ibu gurumu sudah semakin menua. Kalianlah generasi penerus. Semoga akan terlahir pemimpin hebat dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Bumiagung. Amin. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan negara, dalam kehidupan keluarga. Bagaimana implementasinya? Kita bisa menyaksikan film perjuangan, sifat heroik dalam diri kita mudah-mudahan bisa tumbuh. Membaca buku bertema perjuangan agar tahu perjuangan kemerdekaan kita ini bukan hadiah dari si A, hadiah dari negara X, bukan, tapi hasil perjuangan bangsa Indonesia. Mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, ini biasa kita lakukan di beberapa daerah. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita. Ya, itu implementasi dalam kehidupan keluarga, dalam sekolah. Melaksanakan upacara bendera itu salah satunya. Cuman saat ini kita masih off karena wabah yang melanda kita. Mudah-mudahan segera berlalu, kita bisa merayakan lagi upacara bendera supaya rasa cinta kita terhadap tanah air semakin bisa kita pupuk dalam diri kita. Mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan ini dalam kehidupan di sekolah, dalam kehidupan di masyarakat. Mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan mendukung supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Ini implementasi dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan dalam kehidupan bersama. Semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, saat kita di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di
Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi hari ini ada manfaatnya. Semoga kita segera terhindar dari wabah. Kita bisa kumpul di sekolah, pupuk rasa patriotisme dalam diri kita, sikap nasionalisme kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.